Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini untuk pertama kalinya GPDI Gajah Mada 45 Pontianak melaksanakan ibadah virtual yang merupakan respon dari penggebalaan atas anjuran pemerintah untuk beribadah di rumah berkenaan dengan wabah COVID-19 atau virus corona yang tengah melanda negeri kita dan juga sebagian besar negara di dunia. Bapak dan Ibu, kami harapkan ibadah virtual ini tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap beribadah, memuji menyembah Tuhan, dan kiranya ibadah virtual ini tetap dapat menjadi berkat bagi Bapak dan Ibu yang menyaksikan di rumah. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, puji Tuhan. Suatu pujian yang sangat indah yang telah kita dengar bersama, yang telah dinaikkan oleh tim pelayanan worship leader GPDI Gajah Mada Pontianak. Saudara yang kekasih, Bapak Ibu yang berada dimanapun saat ini, hari-hari ini kita sedang menghadapi suatu kondisi yang sangat menakutkan secara manusia dengan adanya wabah virus corona. Ada banyak timbul ketakutan, ada banyak timbul kecemasan. Olehnya, saudara yang kekasih, kita perlu kembali ingat akan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Amsal Sulaiman pasal 22, ayat yang ketiga. Amsal Sulaiman pasal 22, ayat yang ketiga berbunyi demikian. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Sesuai dengan ayat yang telah kita baca, maka firman Tuhan yang akan saya sampaikan, akan saya berikan tema, bijak dalam menghadapi ketakutan. Ada banyak perdebatan hari-hari ini sehubungan dengan dampak psikologis, bahkan dampak secara kehidupan kerohanian bagi gereja Tuhan. Bagaimana menyikapi kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan yang memang secara manusia wajar kalau itu menimbulkan ketakutan. Tapi firman Allah yang telah kita baca tadi di Amsal pasal 22 ayat 3, bagaimana orang bijak itu melihat malapetaka, atau sesuai dengan tema kita, bagaimanakah kita bijak dalam menghadapi ketakutan. Bicara malapetaka, bicara bencana, bicara penyakit tentunya adalah hal yang menakutkan sebagai manusia. Tapi mari kita mau belajar beberapa peristiwa, beberapa kejadian-kejadian di dalam firman Tuhan yang boleh memberikan kita pemahaman dan wawasan bagaimana kita bijak dalam kita menghadapi atau menyikapi keadaan-keadaan yang menakutkan. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan di dalam kitab 2 Tawarik pasal 20, ayat pertama sampai ketiga dan ayat yang ke-9. 2 Tawarik 20, ayat pertama sampai ketiga dan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazajon Tamar,
yakni En-Gedi. Yang ketiga, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan kekasih, dari ayat yang telah kita baca ini, bagaimana sikap daripada Yosafat, bagaimana tindakan daripada Yosafat, bagaimana pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Yosafat ketika Yosafat bersama bangsa Israel menghadapi ketakutan ketika kenyataan yang terjadi bahwa Israel dikepung oleh Bani Moab dan Bani Ammon. Dalam ayat 3 jelas dikatakan apa sikap yang bijaksana dalam kondisi yang ketakutan yang diambil oleh Yosafat. Dalam ayat 3 dikatakan Yosafat menjadi takut. Nah, itu artinya apa? Yosafat dalam kondisi takut. Tapi Yosafat mengambil suatu kebijakan yang sangat luar biasa yang patut kita contoh bersama. Dalam keadaan takut, Yosafat mengambil keputusan. Yosafat mengambil suatu perintah, ketetapan kepada seluruh bangsa Israel, bangsa Yehuda untuk mencari Tuhan. Bahkan dengan berpuasa. Nah, ini yang perlu kita pelajari daripada sikap daripada seorang yang bernama Yosafat. Maka di dalam ayat yang ke-9 dikatakan juga 2 Tawarik, ya, pasalnya yang ke-20, ayat yang ke-9. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Ada kata-kata, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di rumah ini. Iya, rumah bisa bicara rumah ibadah, tempat kita beribadah. Tapi dalam kondisi hari-hari ini, tidak ada salahnya kita ada di rumah, di mana di rumah pun kita bisa berseru, kita bisa berdoa, kita bisa memohon kepada Tuhan dalam kondisi ketakutan secara manusia. Kalau ada beberapa gereja yang hari-hari ini tidak melakukan ibadah di gedung gereja, bukan berarti gereja atau gembala atau jemaat itu dalam kondisi yang tidak punya iman. Nah, tapi itu adalah suatu sikap yang sesuai firman Allah, sebagaimana sikap yang diambil oleh Yosafat. Nah, ini yang kita bisa pelajari, apa kebijakan, apa tindakan bijak daripada seorang Yosafat ketika menghadapi ketakutan. Kita juga boleh lihat contoh lain yang terjadi, ya, pada saat peristiwa Allah menghukum bangsa Mesir atau Firaun dengan tulah ke-10. Mari kita baca untuk lebih jelasnya dalam Keluaran pasal 12 ayat 22 sampai 23. Apa yang terjadi dengan tulah ke-10 di mana anak-anak sulung bangsa Mesir, bahkan juga anak-anak daripada binatang, anak-anak sulung daripada binatang juga harus mengalami kematian dengan tulah ke-10. Lalu apa sikap, apa kebijakan yang Allah buat untuk menyelamatkan bangsa Israel? Mari kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat 22 sampai 23. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menolahnya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Apa yang bisa kita pelajari daripada keadaan kondisi ketika Allah, ya, menjatuhkan tulah ke-10 di tengah-tengah bangsa Mesir, di mana di tengah-tengah bangsa Mesir ada bangsa Israel, maka Allah mengambil kebijakan bagi bangsa Israel, bagi setiap keluarga atau rumah daripada bangsa Israel yang ada tanda darah di ambang pintu dan di tiang pintu, maka malaikat maut tidak akan masuk ke dalam rumah daripada bangsa Israel. Artinya saat penghukuman terjadi, seluruh bangsa Israel, keluarga-keluarga di tengah-tengah
bangsa Israel, dia harus tetap ada di dalam rumah. Itulah rumah perlindungan. Rumah perlindungan di mana darah itulah yang menggambarkan darah Yesus. Menjaga, melindungi setiap rumah daripada bangsa Israel dari tengah-tengah maut. Maut karena tulah ke-10. Anak-anak sulung, bangsa Mesir mati. Saudara, jelas sekali dengan apa yang telah kita baca ini, baik contoh pertama tentang sikap Yosafat, juga bagaimana sikap Allah dan kebijakan ilahi untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tulah ke-10. Dan kekasih, ada lagi contoh lain dalam firman Tuhan yang dapat kita sama-sama belajar dan sama-sama dengar, dan kiranya ini semakin menambah pemahaman spiritual kita dengan kondisi yang kita sedang alami. Coba kita perhatikan, saudara kasih, ya, apa yang juga pernah dilakukan dan terjadi pada diri Yesus. Mari kita buka sama-sama Injil Matius pasal yang keempat ayat 12. Matius pasal 4 ayat 12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Sikap dan tindakan yang bijak daripada Yesus ketika dia tahu dan dia mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, maka Yesus menyingkir ke Galilea. Apakah kita bisa mengatakan bahwa Yesus penakut? Yesus tidak beriman? Yesus tidak berharap kepada Allah Bapa di surga? Kenapa dia masih menyingkir? Ini suatu tindakan dan sikap yang bijak daripada Yesus. Kenapa? Karena Yesus belum menyelesaikan tugas Bapa yang lebih besar, yaitu untuk menyelamatkan manusia di sisi dunia ini. Nah, jadi jangan kita melihat dari satu peristiwa lalu menyimpulkan, ya, lalu kita menjudge seseorang ataupun sekelompok orang dengan satu kejadian. Jadi kenapa Yesus menyingkir? Karena Yesus belum waktu untuk mati. Masih lama untuk Yesus harus mati di salib di Bukit Golgota. Nah, itu sikap Yesus. Dia anak Allah, dia juga Allah, tapi sebagai manusia dia bijaksana menyikapi kondisi yang terjadi ketika dia tahu dan ketika Yesus tahu dan mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap. Nah, biarlah ini menjadi pengalaman kita semua untuk kita sebagai umat Tuhan dalam menyikapi, dalam kita menghadapi hari-hari ini di mana ketakutan yang sudah begitu merebak, merajalela sampai kepada segala sendi-sendi kehidupan masyarakat. Mari kita bijaksana sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang kita bisa pelajari dalam firman telah kita dengar bersama pada saat ini. Dengan kasih, kalau kita juga perhatikan apa yang juga Yesus lakukan, padahal Yesus mengalami kondisi yang amat sangat takut ketika Yesus berada di Taman Getsemani. Apa yang dia perbuat, saudaraku? Ya, ketika dia dalam kondisi yang amat sangat takut, saudaraku, dia berdoa, dia bahkan dalam doanya darahnya bercampur dengan peluhnya bercampur dengan darah, saudara. Ya, artinya apa? Yesus sebagai manusia pun juga pernah mengalami ketakutan. Tapi apa sikap yang dibuat oleh Yesus ketika Yesus amat sangat ketakutan, bahkan dikatakan dia hampir mati atau seperti mau mati rasanya. Kita baca di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-38. Matius 26 ayat 38, ya. Lalu katanya kepada mereka atau kepada ketiga murid yang dikasihi yang minta Yesus, ya, Petrus, Yakobus, Yohanes, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Apa sikap bijak daripada Yesus ketika Yesus menghadapi kondisi yang amat sangat menakutkan, yang sangat mengerikan, bahkan yang sangat menyedihkan Yesus? Pesan Yesus, perkataan Yesus yang sangat bijaksana kepada ketiga murid yang dikasihinya, ketika dia berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini. Artinya apa? Jangan kemana-mana, tetap tinggal dengan Tuhan, tetap tinggal dekat Yesus. Bersama-sama Yesus menghadapi kondisi yang menakutkan, yang sangat-sangat membuat Yesus sedih, bahkan amat sangat takut sampai dia berdoa. Sekali saya ulangi, dia berdoa sampai pembuluh-pembuluh darah yang halus pun pecah sehingga peluhnya bercampur darah. Kata tinggallah artinya apa? Yesus mau setiap kita sebagai orang percaya ketika kita menghadapi kondisi yang menakutkan, jangan kita jauh dari Tuhan.
tetap dekat dengan Tuhan. Suatu hal yang baik dan bijaksana, pemerintah bahkan pimpinan gereja kita ya menghimbau untuk kita tetap tinggal di rumah, beribadah di rumah. Ya, tidak perlu kita beribadah di tempat yang umum atau di gereja secara ya komunal. Di rumah pun kita bisa berdoa. Di mana kita bersekutu, 2-3 orang bersekutu, Allah hadir. Inilah sikap Yesus yang berkata, tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Artinya apa? Berdoa dan berjaga-jaga. Saya percaya jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan atau melihat firman Allah ini ya melalui khotbah online, tentunya akan sangat memahami apa yang saya sampaikan. Berdoa, berjaga-jaga, bisa kita kerjakan di rumah kalau memang situasi tidak memungkinkan. Bukan berarti kita takut atau tidak beriman. Dan inilah yang menjadi suatu hal yang perlu kita pahami bersama. Dan kiranya Bapak Ibu kekasih yang mendengarkan dan menyaksikan firman Allah ini menjadi suatu hal yang sungguh-sungguh memberikan kita suatu kekuatan, motivasi, memberi kita pencerahan sehingga kita bisa bersikap bijaksana ketika kita menghadapi kondisi keadaan yang ya secara manusia wajar menakutkan. Bijaklah dalam kita menghadapi ketakutan. Sebagai terakhir firman Allah pada saat ini, saudaraku, kita lihat dalam Mazmur 62 ayat 1. Apa kata firman Tuhan? Apa kata Daud dalam Mazmurnya? Ya. Mazmur 62 ayat 1. Untuk memimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Apa artinya Bapak Ibu? Daud pun tentunya dia menajari keberadaannya sebagai seorang raja yang punya segala-galanya. Dia punya tentara, dia punya pengawal, dia punya sarana, prasarana, dan segala kelengkapan pengamanan. Tapi Daud berkata bahwa hanya dekat Allah, dia tenang. Apa arti dekat dengan Allah? Artinya dia masuk ke dalam perhentian bersama Allah. Dia masuk dan hadir lalu dalam hadirat Tuhan, dekat dengan Allah. Itulah rumah sesungguhnya, rumah rohani bagi Daud. Bukan istananya yang megah yang buat dia tenang. Nah, ini satu hal yang perlu kita pahami bersama. Bukan rumah saudara mungkin yang megah, tapi ketika kita sebagai rumah Allah, bait Allah ini kita dekat dengan Allah, Allah selalu hadir dalam diri kita. Dalam kita beribadah di rumah pun kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Bahkan kita beribadah mendengar firman Allah secara online, lewat YouTube, bahkan mungkin live streaming kalau ada. Kita tetap bisa menikmati hadirat Tuhan. Kiranya saudara kekasih, Bapak Ibu yang saya kasihi, lewat firman Allah yang Bapak Ibu boleh dengar, membawa kehidupan kita semakin percaya dan berharap pada Tuhan dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan hanya dekat Allah saja aku tenang. Segala perkara boleh terjadi. Ketakutan, ya, penyakit, wabah virus, bahkan mungkin nanti peperangan, bencana, tapi selama kita dekat dengan Allah, kita tinggal di rumah Allah, tetap dalam bait Allah, percayalah, kita akan tenang dan kita akan menikmati damai sejahtera Kristus. Kiranya firman Allah ini boleh menjadi suplai rohani, boleh menjadi makan rohani buat jemaat-jemaat Tuhan yang karena keadaan tidak bisa beribadah di gereja, khususnya gereja kita, GPDI Gajah Mada Pontianak. Kita percaya, kalau kita yakin akan firman Allah, kita akan semakin bijak menghadapi ketakutan. Kiranya Tuhan berkati, dan bila firman Allah ini terus tertanam di hati kita, dan Bapak Ibu, jemaat-jemaat Tuhan, terus berdoa di rumah, terus bangun hubungan dengan Allah, dan tetap ada dalam hadirat Tuhan, dan tetap ada di dalam rumah Allah, bait Allah, sampai Tuhan datang, bahkan sampai virus corona ini berakhir, dan berdoa supaya pemerintah diberikan kemampuan, tenaga kesehatan, dokter, juga diberikan kemampuan, bahkan segala upaya pemerintah kita dukung dalam doa, sehingga kita yakin dan percaya wabah virus corona akan segera berakhir. Dan kita percaya peran anak-anak Tuhan, doa orang benar besar kuasanya. Kita yakin Allah kita cinta akan negeri kita, doa bagi bangsa, doa bagi negeri ini, bagi pemerintah sangat diperlukan hari-hari ini, agar Tuhan berkarya bagi dunia, juga bagi bangsa Indonesia, bagi Provinsi Kalimantan Barat, dan juga Kota Pontianak. Memberkati, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur
untuk kebaikan Tuhan buat kami semua di tengah-tengah kondisi bangsa, di tengah kondisi negeri ini, di tengah-tengah kondisi kota Pontianak yang menakutkan karena adanya wabah virus corona yang Kau izinkan terjadi. Kami yakin Tuhan, di balik masalah ini ada rencana Tuhan buat bangsa ini, buat seluruh bangsa, bahkan buat dunia ini Bapa, agar kami semua berpaling kepadamu Tuhan, agar kami semua sebagai umat manusia ciptaan Tuhan kembali kepada Sang Penciptanya, kembali berharap dan berandalkan Tuhan. Bapa, ampuni kami kalau mungkin selama ini kami sombong dengan kebenaran kami sombong dengan segala apa yang kami miliki, dengan kepintaran kami, dengan kemegahan kami. Pada akhirnya semua sia-sia. Dan kami sadar, hanya dekat Allah saja kami tenang. Hanya dekat Allah saja ada pelindungan dan ada keamanan. Seperti Israel, ada pelindungan darah Yesus. Kami aman dengan Tuhan. Doa kami bagi negeri ini Bapa, juga bagi kota Pontianak, pemerintah yang terus berupaya sampai hari ini. Segala usaha mereka Tuhan Engkau berkati. Mampukan pemerintah, mampukan tenaga-tenaga medis, upaya mereka kerjakan Tuhan. Kami mendukung segala program pemerintah dengan kami tunduk pada apa yang sudah pemerintah tetapkan. Karena kami percaya pemerintah adalah wakil Allah di bumi dan kami harus tunduk kepada pemerintah seperti kami tunduk kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan menolong umatmu, secara umat Tuhan di GP Gajah Mada, selama ada di rumah, kami terus berdoa, kami terus hubungan dengan Tuhan, kami terus beraktivitas dalam limpahan kasih anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, biarlah kami terus taat akan firman Allah, agar kami benar-benar hidup berkenan kepada Allah. Karena kami percaya, kalau kami memiliki hidup yang berkenan kepada Allah, sekalipun kami jatuh, Tuhan kami yakin Tuhan, kami tidak akan tergeletak. Nah, tangan Tuhan menopang kami, tangan Tuhan memegang kami ya Bapa, sampai kesudahan zaman. Percaya dengan serahkan kehidupan kami serahkan kehidupan keluarga kami, gereja-Mu, hamba-hamba Tuhan, gembala kami, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, bahkan warga negara Indonesia yang ada dimanapun Tuhan, bahkan bangsa ini, bahkan seluruh dunia ini, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan, kasih dan pemeliharaan Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kiranya Bapak Ibu kasih tetap tenang, dekat dengan Tuhan, maka keselamatan ada di pihak kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita percaya, berdoa bagi bangsa, berdoa bagi negeri ini, pemimpin bangsa, sehingga Tuhan berkarya, memulihkan negeri ini. Tuhan mencurahkan hujan pertobatan bagi bangsa Indonesia, bahkan bagi dunia, dan nama Tuhan dimuliakan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya kita semua tetap bersukacita dan tetap diberkati. Haleluya, shalom, salam Pentekosta, tetap semangat, haleluya. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas
seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas